Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak, Pancasila adalah dasar atau pedoman hidup bangsa. Lambangnya adalah burung Garuda. Di dalam burung Garuda tersebut terdapat simbol-simbol Pancasila. Adapun simbol-simbolnya antara lain yaitu ada bintang, kemudian rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan yang terakhir padi dan kapas. Nah, itu sesuai sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambangnya bintang. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung? Nah, di sini ada contoh sikap yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya. Kemudian bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu menghargai agama orang lain atau disebut toleransi. Kemudian tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Kemudian menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian rajin beribadah. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh penerapan sila pertama. Selanjutnya kita akan belajar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa saja contoh-contohnya dalam kehidupan? Yang pertama yaitu saling membantu dan menolong antar sesama manusia, yaitu membantu korban bencana alam, membantu teman yang sedang jatuh dari sepeda atau teman yang sedang kesusahan. Kemudian tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Selanjutnya, contoh yang lain yaitu bersikap sopan kepada orang tua atau dengan guru atau dengan orang yang lebih tua. Kemudian saling menyayangi dan menyintai sesama manusia. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian menjenguk teman atau orang sakit atau saudara kita yang sedang sakit. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Adapun nilai-nilai yang sesuai dengan sila ketiga yaitu antara lain cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Kemudian mempelajari kesenian dari daerah lain. Gotong royong atau kerja bakti. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Berteman tidak membeda-bedakan suku atau agama. Bermain dengan rukun bersama teman-teman. Nah, itu ya anak-anak, contohnya kalian harus bisa membedakan. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain.
Kemudian menerima hasil musyawarah dengan lapang dada atau ikhlas. Mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian bermusyawarah dalam pemilihan ketua kelas atau menentukan jadwal piket. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung adalah sebagai berikut. Contohnya yaitu yang pertama adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain, menghormati hak-hak orang lain, tidak berbuat curang kepada orang lain, kemudian tidak boros dan suka menabung, kemudian menghargai hasil karya yang dibuat orang lain, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, menghormati hak-hak orang lain, kemudian berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong bersama-sama. Anak, selanjutnya kita akan belajar tentang letak geografis dan letak astronomis. Pengertian letak secara geografis dan astronomis. Secara geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah tersebut pada bumi. Letak secara astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, letak geografis di Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Perhatikan ya, benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian samudranya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, karena Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia dapat dikatakan berada pada posisi silang dunia atau World Cross Position. Posisi tersebut menjadikan Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia dan menguntungkan dari segi ekonomi. Nah, sekarang batas geografis Indonesia dengan negara lain. Perhatikan ya. Sebelah utara negara Indonesia berbatasan dengan Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Sebelah timur yaitu ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan benua Australia, kemudian sebelah barat benua Asia dan Samudra Hindia. Selanjutnya yaitu letak astronomis. Letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, perhatikan anak-anak, lintang yaitu garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Garis lintang terbagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan. Garis bujur melingkari bumi secara vertikal. Anak-anak, garis lintang terbagi menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Nah, dibatasi oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, berikut letak astronomis Indonesia secara detail. Di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya yaitu pembagian waktu di Indonesia. Indonesia itu memiliki 3 waktu ya anak-anak. Nah, berikut ini Ibu akan jelaskan. Perbedaan waktu di Indonesia didasarkan pada perbedaan letak bujur atau garis bujur. Nah, garis bujur barat dan garis bujur timur itu dibatasi oleh Greenwich Mean Time.
Wilayah negara Indonesia terbagi atas 3 bagian waktu. Yang pertama WIB, kemudian WITA, dan WIT. Selisih waktunya masing-masing yaitu adalah 1 jam. Anak-anak, Greenwich Mean Time itu disingkat GMT, merupakan dasar pembagian waktu dunia dilalui garis bujur 0 derajat. Nah, berikut ini wilayah-wilayah cakupan waktu di Indonesia. WIB mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kemudian WITA, waktu Indonesia Tengah, mencakup Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kemudian yang terakhir yaitu WIT, ya, mencakup Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Baik anak-anak, kiranya cukup yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.